Kita mau klarifikasi. Kita mau klarifikasi kalau PO Fast Police udah mau ditutup berhubung udah mau akhir bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak cepet-cepet nanti keburu nggak kebagian. Betul. Nah, tapi kita beneran mau klarifikasi beneran sih ini. Klarifikasi apa nih hari ini kita? Jadi banyak sekali yang Emang kita sempat di somasi? enggak sih. Kalau masuk somasi seru juga sih. Iya juga sih. Iya, masuk acara somasi maksudnya. Oh, ya. Udah nggak ada. Nggak ada. Aduh, tahun Belum lanjut kapan gua? lagi. Oh, iya. Tapi gini, banyak yang nanya, Banyak yang ini pertanyaannya penting sekali tentang yang nanya deh. masalah rating. Oh iya gitu ya. Oh iya. Silakan. Jadi pertanyaannya apa? Jadi banyak yang nanya, sebenarnya gimana sih cara Shoe Police ini mengukur atau memberi rating untuk sepatu-sepatu yang pernah kita bedah. Oke. Kayak gitu. Pertanyaan utama yang paling banyak ditanyakan sebenarnya bagaimana caranya itu? Maksudnya apa aja yang dites, terus apa aja yang diberi rating dan lain-lain. Lu Jadi bisa jawab gini, di sini nggak? bisa. Jadi gini teman-teman. Jadi sebenarnya ini klarifikasi Adi Mas ya? Iya. Jadi kan karena sebenarnya kita tuh pesugihan Amerika. Nah itu dia. Nah, pesugihan Ki Jawed Karim ya dari Amerika itu biasanya butuh sesuatu ya kan buat menghasilkan cuannya gitu ya, sugihnya. Nah, itu kan ditransfer dari Amerika sana ke sini. Nah, cuman untuk mendapatkan sugih yang lumayan ya kan. Nah, kita butuh tumbal biasanya. Waduh. Jadi tumbalnya dalam bentuk sepatu. Kita potong-potong sepatu. Ya, sebenarnya ternyata ada juga sih yang nggak pakai yang ikut pesugihan ini tapi nggak potong-potong sepatu. Waduh. Ya, contohnya kan ada keluarga geledek gitu kan yang kontennya setiap hari ya bikin konten apa aja. Ada yang bikinnya podcast gitu kan. Ya ternyata tumbal pesugihannya banyak guys. Kita aja salah gitu ya. Tapi berhubung udah kecemplung nih ke pesugihannya pakai tumbal sepatu, nah makanya sekalian kita ratingin gitu. Ya jujur aja ini mah. Jadi gitu ya awalnya. Ya iya ya. Emang kita nggak nyari AdSense? Yalah, makanya bikin video lagi kayak yang gini kan. Yang sepatu ya, benar Iya dong. Masa tumbalnya orang hidup sih aneh. Waduh. Emang kita mau di DPR? Berhubung dari situ juga guys, sekalian kita menjawab keresahan. Nah, sebenarnya ini mungkin keresahan dari tim kita juga sih. Tentang menjawab apakah ada sepatu Indonesia yang bagus. Loh, belum ada ya? Karena ini jadi sebuah pertanyaan di bertahun-tahun kemarin. Nah, kalau kita nggak punya uang yang juta-jutaan misalnya, nah bisa nggak sih dengan sepatu yang ada di Indonesia ini kita dapat barang bagus gitu kan? Nah, selama ini soalnya kita ngelihat ada gorengan-gorengan, ada local fried gitu, ada fried ya? Iya. Nah, jadi nggak kalau ketahuan. di Sunda sebutannya local pride ya, bukan local fried. Oh iya betul. Kalau di Bandung gitu nyebutnya. Nah, tapi kan kita akhirnya jadi nggak tahu kualitas sepatunya. Makanya kita bikinlah, mendevelop metode pengetesan. Tapi gimana caranya biar nggak nyontek dari luar banget? Ya kita akhirnya mencoba membuat sendiri. Nggak nanya ke dukun. Ya dukunnya di Amerika sih Pak. Dukunnya di Amerika. Iya. Susah sih. Iya. Translate bahasa juga. Iya. Nah, repot. dia biasanya pakai bahasa coding gitu. Kita pakai bahasa Inggris nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Benar. Ya salam buat dukunnya Ki Jawed Karim ya. Fun fact, YouTube itu ternyata yang punya Ki Jawed. orang Islam namanya Jawed Karim. Bukan. Tuh yang suka bilang-bilang YouTube For punya information aja itu. Iya, YouTube punya Yahudi. Punya Yahudi dan punya Muslim. Kalau combine jadinya kayak gitu ya. Oke, nah ini jadinya penting nih. Karena ternyata 2 tahun terakhir ya, kita potong-potong sepatu, akhirnya kita menemukan satu benang merah. Apa coba benang merahnya? Ini kasus DPR. Enggak juga sih, enggak. Sebenarnya pertama kali gue menemukan itu bukan benang merah, benangnya hijau sih. Waktu bedah Kayano. Oh iya? Iya, kan hijau tuh ya, hijau maca warnanya kan. Ya, jadi akhirnya kita menemukan kalau kita tuh punya standar lah, bukan standar ya. Jadi ada rata-ratanya. Oh yang jelek begini, yang bagus begini. Iya. Mes aja misalnya. Sebagai base mes aja misalnya. Oh ternyata ada ya yang dengan kekuatan Dremel kita itu yang jebol. Tapi ada yang kuat. Kayak waktu Kayano itu, akhirnya waktu Kayano itu pertama kali kita menemukanlah standar tertinggi. Gila, di Dremel nggak jebol, nggak kenapa-napa. Itu untuk saat ini ya? Iya, untuk saat ini mes. Kemudian kita menemukan juga, suede yang bagus itu ternyata tahan gesekan, itu bisa menjadi rata-rata tinggi dan lain sebagainya. Nah ini buat ngomongin upper aja dulu ya. Akhirnya, ya udah berarti bisa dong kita rata-ratain.
kita rata-ratain kan dari yang rata-rata terbawah, rata-rata tertinggi. Betul gitu. sekali. Nah, itu menjadi kemudian kita berikan penilaian. Ya seperti seumumnya lah. Rata-rata terendah nilainya pasti lebih rendah. Dan rata-rata tertinggi nilainya pasti tertinggi. Nah, biar agak nggak nyampur sama sistem penilaian kita yang di akhir setelah bahas ke semuanya, ya kita berikanlah poinnya 1-5. Jadi 5 itu yang tertinggi, 1 itu terendah. Nah, nantinya akan kita averaging sih semuanya, ditotalin rata-ratain ya dari berbagai macam komponen dan aspek yang ada di uppernya itu. Kalau misalnya ada material campuran ya semuanya kita rating gitu. Tapi apakah cuma Dremel test? Enggak. Kan ada tes tarik juga nih. Tes tarik ini. juga. Ini sebenarnya alasan pakai tes tarik ini, ya gimana ya, gue malu sih bilangnya. Miskin. Karena gimana ya, namanya MES itu ternyata memang bisa diuji coba tarik ya. Nah, cuman untuk beli alatnya, nggak punya duit. Yang alatnya kayak gimana? Ada alat tes tarikan gitu, Newton meter yang gede gitu ya, bisa ditarik. Ada juga yang mungkin yang kayak kita suka pinjem tuh buat ngetes bonding, itu juga sebenarnya bisa aja. Itu juga bisa. Nah, tapi kan aduh malu namanya nebeng ke orang ya, sering-sering ngetes gitu kan. Lagian barang mahal ya. Udah beli barangnya juga mahal, berarti belum nyampe. Ya sekian lah. 1 digit? Enggak dong, nggak nyampe. Lebih. Enggak, maksudnya 1 M. Oh enggak nyampe. Antara puluhan sampai ratusan. Sebenarnya masih kejangkau, Pak. Kalau kita jual Shoepolish. Tapi nanti jual ke oligarki. Iya. Kita ini menghamba menjadi budak sebuah. Kemarin udah kita tawarin ke oligarki Prancis, nggak mau dia. Nggak mau dianya, betul sekali. Ya balik lagi kan, karena miskin. Jadi begini. Tapi gini, kalau ngomongin seriusnya, kita tuh akhirnya mencoba dengan kayak gini bisa kelihatan nggak ya? Oh ternyata bisa-bisa aja ya, meskipun dengan alat sederhana kayak gini. Fair enough lah ya. Ya cukup oke. Pengalaman kita di lapangan tuh bisa bisa ditranslasikan sederhana dengan kayak gini. Nah itu kan sebenarnya goals kita gitu, mentranslasikan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan kalian ngerti. Ya kan? Dengan misalnya kita tarik kayak gini, ya kita tahu lah di sini nih kita pakai sepatu di jalan ada aja tantangannya. Ya entah nyangkut sama kawat, entah kegesek apa dan lain sebagainya. Oh kalau misalnya sampai nyangkut ketarik gitu ya, seberapa kuat nih kalau ketariknya, kita ilustrasikan kayak ginian. Nah atau misalnya kita banyak movement nih, tarik-tarikan si material meshnya. Ya sudah, kita coba aja kayak gini, robeknya nih ketarik-tarik kayak gitu. Nah kemudian dengan kita Dremel, ya namanya di Indonesia Pak, lu punya sepatu baru pasti diinjak-injak sama teman-teman lu. Belum kalau naik motor, seberapa banyak orang yang lagi lampu merah, lagi berhenti nih, tiba-tiba kelindes sama orang lain. Wah itu sering terjadi sih Pak. Pernah ngalamin nggak? Bukan cuma kelindes pakai motor ya, tapi diinjak orangnya. Iya, pernah ngalamin nggak? Pernah. Gue yakin ya, rasa mungkin 9 dari 10 warga Indonesia pernah mengalami itu, terutama kalau pakai motor di jalan. Karena emang ya itu hal yang unpredictable. Iya. Lagian orangnya juga nggak marah sih maksudnya. Iya, accident lah. Tapi kan itu juga mempengaruhi nanti ke kesehatan kaki kita belakangan lah. Maksud gue adalah ke sepatunya awet atau enggak gitu. Nah, dan hal-hal kayak gitu itu menjadi sesuatu yang pingin kita ceritakan. Nah, kenapa? Karena ternyata brand-brand luar tuh banyak yang sudah menggunakan standar tinggi untuk material lah, untuk sepatunya mereka. Nah, bisa nggak sih brand Indonesia mendekati atau bahkan sudah sama? Gimana lagi cara jawabnya? Ya sudah, kita tes kayak gitu. Satu, minimal menjawab ya ratingnya dulu. Terus ini semua kita ambil rata-rata kemudian biar fair. Karena apa ya, kalau mungkin hanya subjektivitas, akhirnya jadinya kurang. Tapi kalau kita tes satu dan masing-masing kita punya standar, kemudian di averaging, di rata-ratain, kita punya angka yang lebih reliable. Oh ini begini ya. Ya ternyata mungkin sebenarnya gini sih, kalau kenapa kita bilang lebih reliable, karena ya sampai detik ini pun nggak ada metode yang pas atau paling presisi untuk merating sebuah material si sepatu gitu kan. Nah akhirnya ya izinkan kami membuat metode itu berdasarkan data averaging yang sudah kita dapatkan selama 2 tahun. Oh berarti gitu. Kedepannya akan terus berubah, terus update lah. Update ya, kalau berubah sepertinya ini akan menjadi rujukan dasar awal dan kita akan mencari mana yang lebih baik lagi untuk lebih akurat. Betul gitu. Setidaknya kemarin kita sempat ngobrol sama orang pabrik gitu ya, dengan owner brand ya, dia bilang, "Gila, lu tes kayak begitu
berarti bahan gue harus lebih kuat dong. Nah, Jadi iya benar. mindset ternyata owner dan pabrik akhirnya punya mindset kayak gitu, dan buktinya apa? Beberapa yang udah kita review dan mereka improve, terus gue udah improve, lu berani nggak tes barang gue? Ada beberapa yang kayak gitu dan ternyata bener. Dengan improvementnya adalah barang-barangnya jadi lebih bagus dan kalian lebih apa? Lebih puas. Betul. Kami lemas. Itu kan tadi ngomongin upper ya? Iya, iya. Maksudnya di sepatu kan nggak cuma upper doang. Iya dong. Ada tali sepatu. Iya. Ada tali sepatu Iya. di tas nggak sih? Ya dibahas aja sih. Oh, dibahas aja? Ya dibahas aja sama Bagus pengaruhnya. bedanya ya? Iya, iya. Kalau midsole, sol deh. Kirain mau nanya sejarah, kan katanya kalau beli sepatu harus beli sejarah. Masih musim nggak 2025? Ada. Oke, ada ya. Tapi gua nggak. Kalau midsole, jadi kan gue curhat sama teman-teman yang lain nih, pipe lah terutama kayak BPIPI, gimana ya gue pengen nilai midsole yang baik dan benar. Jawabannya belum ada dengan pasti, dengan presisi. Makanya mungkin sekarang sementara kita tidak berikan penilaian, tapi lebih ke penjelasan. Karena nggak berarti bahan satu lebih jelek daripada bahan yang lain, nggak berarti bahan yang satu lebih bagus daripada bahan yang lain, karena begitu banyak material midsole sampai kita sendiri pun bingung untuk bilang ini lebih bagus atau ini lebih jelek. Dan kalau kita ngomongin midsole kan pasti campurannya banyak kan, Iya, beda-beda. iya. Dan Betul. nggak bisa dipukul rata gitu Iya, akhirnya. betul. Misalnya aja kita ketemu beberapa kali satu midsole ada dual density nih, ada yang pakai EVA plus PEBA. Nah, belum lagi ada platnya. Nah, kemudian ada atau tidak ada plat, apakah itu jadi jelek? Wah, ini kita jujur masih pusing merumuskannya. Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Karena balik lagi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ada lagi yang apakah dengan EVA campur PEBA itu lebih bagus daripada yang full PEBA? Belum tentu juga. Bisa jadi ada racikan masing-masing yang pas gitu. Contohnya critical foam-nya Super Blast aja ya. Super Blast itu kan satu macam tuh density-nya. Compare dengan Mark X tuh yang setara sama dia, tapi PEBA dengan EVA. Men, itu beda banget. Makanya kita mohon izin untuk terus belajar bagaimana caranya mendapatkan penilaian midsole yang tepat. Terutama sekarang kan kita juga merating sepatu-sepatu kulit, leather ya, boots. Itu kan midsole-nya pakai kulit dan pakai cork. Nah, sekarang gimana caranya menilai itu? Jangankan kalian, kami juga pusing gitu. Ukur cork gimana? Ngerating cork tuh Iya, gimana? cork bisa dites pakai ini ya. Iya. Tapi untuk ratingnya, Nah, itu. man, it's Apakah cork yang tebal bakal lebih bagus? Kan Iya. sulit juga ya. sulit juga. Jadi cork yang lembaran versus cork yang ya gitulah, yang serbuk ya. Serbuk benar. Nah, itu juga belum tentu lebih jelek karena ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Jadi susah lah untuk di rating ya. Ya, jadi masih sesuatu yang masih kita rumuskan. Nah, hopefully sebenarnya di waktu-waktu ke depan kita bisa menjawab dan merating dengan lebih baik lagi, itu ya. Oke, terus kalau dari midsole yang diukur apanya berarti? Kalau misalnya kita bisa ngasih masukan, ini tuh karakternya apa, bahannya karakternya seperti apa sih. Mungkin kalau jawab bahan presisi, ada yang bisa kita jawab, ada yang nggak bisa kita jawab, karena kan campuran-campuran banyak tuh. Kita bisa ukur juga keempukannya, jadi kita bisa kasih ilustrasi, ini tuh sempuk itu loh. Oh, keempukannya, hardness dari si solnya. Betul. Oke. Udah gitu karakternya, ini energy absorption atau mungkin bisa mentul. Nah, itu biasanya di performance dilanjutkan lagi sih pembahasannya. Nah, itu kalau dari midsole. Outsole akhirnya yang lebih kita nilai, karena outsole sebenarnya lebih gampang kalau boleh dikasih tanda kutip ya gampangnya ya. Nah, outsole mah sebenarnya bagian bawah gitu. Jadi kayak hampir mirip kayak upper lah. Iya. Nah, sebenarnya outsole ini adalah sesuatu yang amat penting kok, terutama ketika kita tinggal di Indonesia. Nah, bukan gimana-gimana. Maksudnya di luar Indonesia nggak bisa gitu? Ya nggak tahu ya, buat di luar Indonesia mungkin kasusnya nanti agak lain ya. Jadi gini, kalau di Indonesia ini sendiri kan kita melihat yang sebutannya kota, tanda kutip ya, kota Bandung aja, itu kan sebenarnya kita nggak punya jalan. Tapi kita punyanya track trail run. Cuman di kamuflase, jadi namanya trotoar. Di kamuflase namanya jadi jalan raya. Loh, Bapak nggak tahu kontur tanah di Bandung. Bandung kan daerah pegunungan, Pak. Jadi nggak bisa dibilang jalan Ya itu. begitupun dengan di Jaya Wijaya, begitupun dengan di Malang kan. Tapi kan nggak semua kota punya yang berkontur-kontur punya track trail run built-in kayak di Bandung gitu. Cuman ya kita ngelihat ini fenomena yang nyata gitu di berbagai yang kota ya di Bandung, di Indonesia gitu. Mau di Pulau Sumatera, mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Bali, mau Bali nggak ada yang Bali bagus rata-rata. Oh, mantap sih. Iya, Bagus lah. Bali bagus, Bali mulus kalau jalannya. Ya, cuman kecil aja. Kita pindah ke pulau-pulau lain yang lebih kecil, belum lagi dengan kita ngomongin ke Papua gitu ya. Jadi bukan gimana-gimana teman-teman, karena yang nonton ini dari Sabang sampai Merauke semua. Nah, kita harus tahu gimana kekuatan si soalnya ini dalam menghadapi
trail run yang dengan sengaja diimplementasi mungkin entah dengan pemerintah atau oknum tertentu bagi kita biar apa ya, biar kita sehat, biar kita trail run, biar kita bisa merasakan tantangan adrenalin rush gitu ya dari waktu ke waktu kan, setiap perjalanan kita penuh petualangan. Nah, iya. Nah, untuk menjawab tantangan itu, kita kan butuh sepatu yang bisa bertahan lama. Itu dia alasannya ya, kenapa outsole ini di rating. Iya, dan kita Dremel tuh, karena ya kasusnya dua sebenarnya. Selain alasan yang tadi, kita juga kan didominasi oleh pengguna motor. Ya mau Anda punya mobil juga kan, biasanya yang deket-deket pakai motor. Anda tidak punya motor? Ya nggak punya sih. Kan motor saya dijual oleh oknum. Motor saya dijual oleh oknum, terus kembali lagi. Ya kan? Nah cuman gini, kalau kita pakai motor, udah pasti ngalamin namanya ngerem pakai kaki. Ada waktu-waktunya tertentu. Iya kan? Gesek nggak sama aspal? Pasti gesek. Nah, cepet abis nggak? Cepet. Nah sekarang kan ada tuh kata-kata, wah brand Indonesia mah pasti jebol. Ah ini mah begini, ah ini mah begitu. Terus ada yang udah pakai brand luar pun, pakai brand ini, brand itu jebol juga di sekian kilometer. Berarti yang salah bukan sepatunya? Ya gue rasa sih. Jalanan ya? Enggak, pemerintah dong. Oh ya, balik lagi nih ke sepatunya. Akhirnya kita menemukan, oh ternyata sepatu-sepatu ini ya gimana pun ceritanya namanya soal pasti gesekan dong sama jalan ya. Nah pasti habis dong. Nah akhirnya ya sudah sederhanakan aja, rating kita adalah kita lihat nih selama 2 tahun ke belakang sekian banyak sepatu kita ngetes mana nih yang abrasinya paling rendah dan yang paling tinggi. Kita juga konsul kok sama lab sama teman-teman di pabrik gitu. Bisa nggak uji coba kayak gini? Ya jawabannya silahkan aja, karena itu memang akan terlihat dengan metode tersebut gitu ya, dengan siksaan tersebut ya tahan atau nggak tahannya bisa kelihatan, apalagi ketika kita sudah punya standarnya. Minimal standarnya itu adalah standar rata-rata terbawahnya seperti apa yang habis kalau kita Dremel, dan rata-rata tertingginya ya mungkin contoh-contohnya kayak outsole yang tahan abrasi banget. Contoh ada Puma Grip, ada Vibram, ada Continental gitu kan, itu kita taruh di spektrum yang atas. Kalau outsole kayu Pak? Itu ada sepatu kulit kan pakai outsole kayu itu? Itu kan pakai kulit. Oh kulit ya? Banyak yang bilang kayu. Trip katanya. Iya, nah itu juga sebenarnya bisa. Akhirnya kan kita bisa ambil averaging tuh. Jadi kalau kita poin 1 sampai 10 tuh berapa? Kalau 10 tuh bener-bener yang berkurang yang minim banget. Oh kalau berapa sampai berapa ya 2, berapa sampai berapa 3, dan seterusnya sampai angka 10. Oh 1 sampai 10 berarti outsole ini? Iya. Nggak kayak material upper tuh 1 sampai 5 ya? Jujur agak membingungkan awalnya ya, tapi akhirnya kita memutuskan sudah 1 sampai 10 aja. Nah jadi kalau kalian ada yang mau ngasih masukan gak apa-apa, feel free aja. Alasannya kita bikin kayak gini kan karena kita goblok aja emang. Ya gimana ya, kita cuma lulusan S1 gitu. Iya kan bukan lulusan SMA, bukan kayak lulusan SMA. Yang mulia dan kita bukan hewan. Sopir Pak. Makanya kita nggak pernah masuk ke pemerintahan. Iya kan rata-rata memang harus jadi sopir. Gue kan sopir kalian kalau ke Jakarta. Bisa kali ya? Soalnya nggak ada yang bisa jadi sopir Pak. Oh iya. Kalau bisa keren ya. Nah itu dia. Nah itu tadi semuanya kita akhirnya coba averaging lagi dari keseluruhan material. Jadi kembali angka-angka itu kita rata-ratakan. Angka ini kita rata-ratakan biar apa ya? Biar lebih fair lagi begitu. Tapi ngukur si outsole kan di Dremel. Di Dremel itu kan ada kecepatannya, terus apa sih? Waktu mungkin yang diukur ya? Waktu. Terus mungkin tekanan atau nih kalau buat spesifik ya, kita ngetes Dremel itu kecepatannya di 68.000 rpm dengan waktu 30 detik. Ini yang menjadi standar kita. Mungkin masih ada kesalahan dengan tenaga dan segala macam, tapi kita berusaha menjaga sekonsisten mungkin. Gimana caranya? Ya memang percobaannya bisa jadi nggak sekali untuk Dremel gitu. Untuk hasil yang lebih presisi ya, lagi-lagi kan kalau nggak lebih dari sekali bisa averaging gitu ya. Betul. Nah kalian kan nggak tahu di belakang secapek apa kita ngetesnya. Oh dan gitu. Ini pasti banyak bakal yang nanya, itu kan si Gerinda ya sebutnya? Iya. Si Gerindanya itu kan depannya ada apa sih sebutnya? Amplasnya. Amplasnya diganti nggak setiap tes? Diganti. Nah, setiap tes ganti. Berarti terjawab. Jadi biar reliable. Ini amplas baru, ngetes lagi. Sol baru. Jadi nggak bekas yang kemarin nih dipakai ngetes nggak. Nanti nggak fair ya? Ya nggak fair. Nah itu, ini bisa langsung tap in nih amplas. Iya, brand-brand Dremel nih kayaknya banyak ya brandnya. Harusnya bisa tap-in. Emang ada ya? Amplas ada brandnya? Ada. Ada ya? Ada, mau itu brand yang nama-nama Jerman ada, merek-merek Cina ada. Stanley. Iya. Stanley. Stanley kan buat minum. Stanley buat minum, Pak. Iya, haus nih. Emang ada dia Amplas? Iya. Sponsor silakan masuk sini ya. Nah, itu dia. Nah, berarti sponsor utama Shoepolish harusnya alat begituan, Pak? Iya nggak sih? Iya, bener. Bener.
Alat-alat tukang. Ya minimal mungkin kita calling ke Asko gitu kan, siapa tahu bisa ini ya, bisa provide ya kan. Asko atau Mr. DIY. Itu dia tuh. Oke, kita tadi itu ya. Minimal dari yang kayak begitu dan kita dampingi dengan insight-insight sebetulnya biar lebih kaya. Contoh insight-nya kayak gimana? Dengan misalnya nih ketika kita bahas Vibram kenapa sih bagus? Waktu itu ya sederhana karena pengetahuan umum di dunia Vibram itu secara tes abrasi memang masih juaranya. Gitu kan. Ada yang menyaingi, ada Continental misalnya, ada lagi mungkin beberapa yang lain-lain itu kita sampaikan di situ. Kemudian mungkin misalnya untuk mesh yang kuat, yang murah, yang bla 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 segala macam kita bisa ceritakan di sana. Jadi insight-nya beberapa dimensi, nggak cuma sekadar tes ini doang. Nah makanya itu minimal membuat kita menjadi reviewer yang mungkin cukup detail ya. Tapi sebenarnya gini guys, menurut gue sih sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah standar terendah harusnya nge-review. Karena kan kita membuka semuanya sampai orang-orang bisa lihat, oh dalamannya begini. Nah itu kan standar terendah gitu untuk melakukan review. Kita standar terendah dan terjelek kok. Ya nggak tahu ya kalau kalian merasa orang lain ada yang bagus atau luar biasa dan kayak gimana ya silakan, itu pendapat. Tapi secara objektifnya pun gue melihat yang kita lakukan sekarang sangat-sangat jelek gitu. Sangat-sangat terendah. Karena kalau mau standar tinggi, ya mungkin laboratoriumnya sudah super canggih. Ada laboratorium kayak gini buat ngetes, yang klien-kliennya adalah mungkin merek-merek kan global gitu kan. Nah makanya, itu mungkin standar tertingginya. Itu makanya kita Syupolis butuh banget sponsor. Iya, itu dia. Tolonglah kapitalis. Iya, ya. Beli kita. Kita kan udah pesugihan, kapitalis boleh deh, oligarki deh sini gitu. Masih belum ada yang nyangkut sampai sekarang, gila. Iya. Syupolis ini nggak bisa dikendalikan siapapun berarti ya? Nggak tahu sih. Tapi ya so far ya sih, setidaknya untuk review jujur ya kita berusaha sampaikan apa adanya. Nah, itu dia. Dan kalian juga lihat kan gitu, faktanya seperti itu gitu. Nah ini contoh hal ini, kalau kita ngomongin konstruksi, ya kita bisa lihat kan ke kalian apa adanya, minimal dengan kita tarik, buka segala macam, ada yang kita akhirnya berkesempatan ikut nebeng ke lab gitu ya menggunakan mesin, jadi kalian bisa lihat apa adanya, kuat ya kuat, lemah ya lemah gitu, itu apa adanya. Nah sebenarnya kalau di situ pun kita sudah mulai ada klasifikasinya. Jadi untuk pengalaman tertentu ya kita ngelihat oh dengan kondisi dan kekuatan lem seperti ini bisa kita kasih poin berapa, dan begitupun dengan poin tertingginya berapa, karena kalau udah dicek tuh by mesin, nah cuman kita nggak berani itu dijadikan patokan, bener-bener patokan banget, karena ya itu tadi labnya nggak selalu available buat kita tebengin. Betul. Nah kecuali akhirnya kita punya alat tes bonding sendiri, itu bisa tuh akhirnya butuh duit. Tes bondingnya harus pakai ini nggak? Apanya? Harus outbound dulu biar bonding. Harus banyak ngobrol. Bisa. Ya, biar sambil lihat unggun kan. Nah itu dia, sambil api unggun. Harus deep talk juga. Nah itu dia. Nanti lagunya apa? Lagunya apa ya? Firnadia. Nah, bisa ya. Nah, itu setidaknya kita lakukan sedemikian rupa dan kita kumpulkan data. Oh, ternyata dari tes-tes lab yang sudah ada nih, yang setara kayak gini, ini kita bisa kasih 9, 10 tuh ini. Nah, contohnya adalah beberapa brand Jepang tuh seringkali superb sekali hasil tes labnya. Dan kita bisa berkaca di situ. Oh, kalau nggak sampai segitu berapa? Ya sudah kita kurangin. Nah, sampai angka berapa tuh? Ada di angka 8, 7 gitu, 6 dan lanjut seterusnya. Itu pun sebenarnya kita bisa cek juga nanti komponen per komponen yang dilem ada nggak yang lepas-lepas lagi gitu. Itu yang kemudian akan menjadi masukan-masukan dalam kita menilai, dan itu akan kita sampaikan. Gitu. Untuk menjadi nilai konstruksinya. Begitupun dengan kalau di sepatu kulit kan konstruksinya ada macam-macam ya, Goodyear weld, hand welded dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi consideration. Nah, cementing di lem doang kalau di sepatu kulit itu tidak akan menjadi angka yang besar. Paling banter tuh 7 lah. Cementing mentok 7 ya? Iya, paling banter tuh udah bagus soalnya banget. Nggak mungkin buat 10 ya? Nggak mungkin. Karena ya itu reserve buat teman-teman yang pakai hand welded, Goodyear weld dan segala macam, karena ya standar tertingginya kan udah ada gitu. Dan mau gimana pun itu ketika bikin yang sebagus itu gitu, hand welded, Goodyear weldnya ya pasti memang akan sangat kuat sekali. Nah, itu. Pernah kita buktikan kebongkarnya aja luar biasa penderitaannya. Waduh. Gitu. Terus. Nah, kita ada lagi nih kenyamanan dan performance. Nah, ini juga nih. Tadi kan konstruksi bisa dijawab soal teknisnya. Iya, betul. Nah, kalau kenyamanan dan performance kan pakai teknis gimana? Maksudnya ada alatnya nggak? Nggak ada. Even sama atlet pun tetap ada subjektivitas atlet. Nah, itu dia. Gitu. Karena memang kita pernah minta tolong, kita pernah melakukan gitu. Siapa? Waktu itu sama anak didiknya Mas Agus, sama Husen.
Pakai sepatu kulit katanya. Enggak. Pakai Cloud Monster. Oh, Cloud Monster. Waktu itu kan sama atletnya Aspro ya. Salah satu atlet Aspro yang ada anak didiknya langsung dari Mas Agus Prayogo, itu yang kita minta tolong waktu itu ya. Dan kita mendapatkan banyak insight lah untuk penilaian-penilaian, dan itu menjadi beberapanya template-template yang kita juga kalau mau bahas di sini panjang kali lebar kali ya, pusing banget menceritakan. Nah, itu jadi template-template yang akhirnya titik-titik apa nih harus dicek, terus kita bisa comparing nih satu sepatu dengan sepatu yang lain secara user ya. Nanti akhirnya bisa keluarlah, timbullah yang meskipun masih secara subjektivitas ya, tapi setidak-tidaknya kita bisa bilang ini begini karena kalau pengalaman averaging-nya nih di price point segini, material-material yang sekelas dan lain sebagainya, ini jadinya A, B, C gitu. Ini akhirnya kayak waktu itu on Cloud Monster ya. Ini ternyata materialnya di harganya segitu, biasanya kita dapat material yang lain yang lebih lembut ke kulit, ke kuku. Nah, material kayak gini ternyata bisa membuat kuku hitam. Nah, itu salah satu contohnya. Membuat kuku hitam? Iya, material yang Cloud Monster. Itu karena kaku dan kasarnya, itu potensial untuk bikin kuku hitam, menurut atletnya. Nah, kita bisa averaging mana nih yang lebih bagus. Oh, saya sendiri biasanya pakai ada Nike, ada apa. Ini kayak gini, ya udah kita comparing. Oh ya bener, ini lebih bagus meskipun tidak menghilangkan resikonya, tapi konsultansi kita berjalan juga ya. Oh, ini resikonya lebih rendah, ini resikonya lebih tinggi, dan itu menjadi pertimbangan untuk memberikan dari tester-tester memberikan rating ke kenyamanan. Gitu. Dan kita juga terus update untuk cara ini ya? Iya, betul. Dan ketika kita akhirnya menemukan nih, oh yang ini enak banget. Nah, itu menjadi salah satu standar yang cukup tinggi. Gitu. Oh, ini ketika 8, 9, 10 belum ada yang kenyamanan 10 ya, 10 lama banget ya. Tapi 8, 9 ada. 10 tuh katanya nggak pakai sepatu. Oh iya dong, iya. Berarti Vibram Fingers tuh. Nggak pakai. Pakai swallow. Iya, ya kayak gitu. Nah, kayak tadi pagi tuh gue sama Oki lagi ngobrolin tentang walking shoes ya. Apa sih yang waktu itu kita dapat 8? Oh, ada Brisbane waktu itu kan. Nah, itu menjadi standar juga. Nah, ini mendekati Brisbane nih, tapi belum. Muncullah pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Oh, ya ini berarti poinnya segini. Nah, itu hal-hal tersebut kita lakukan. Dan kita nggak cuma minta pendapat dari satu orang ya. Nah, itu dia. Beberapa orang. Dan kadang-kadang kalau ada variasi juga ya, kita seringnya sih sebenarnya rata-ratanya deket ya, sama ya. 8 semua, 7,5 semua, paling bedanya tipis-tipis gitu kan. Tapi kalau ada perbedaan itu kita averaging juga. Oh, dari lu berapa? 7,5, 7,8, 7,7 kan. Ya udah averaging. Itu terjadi sih. Mudah-mudahan ini memberikan klarifikasi lah kalau memang kita juga selemah itu guys. Kita juga sepayah itu guys. Tapi minimal apa yang kita lakukan itu bisa mencerminkan lebih dari satu POV dan sedetail mungkin dan seakurat mungkin gitu. Setidaknya dari kenyamanan yang sulit sekali dibuktikan ya. Mungkin yang bisa dibuktiin itu lebih ke ini sih, performa sih. Performanya? Iya, performa itu kan minimal gini, ketika kita pakai lari nih, ada perbedaan nggak? Misalnya kita pakai sepatu daily trainer sama misalnya sepatu yang buat race day. Nah, performanya gimana nih sebagai sepatu race day? Pasti sedikit kerasa beda lah ya. Iya, performanya gimana nih sebagai sepatu support? Ya kayak Kayano series. Performanya gimana nih sebagai sepatu cushion gitu kan? Oh, ini ternyata begini. Nah, ini kan ada benchmarkingnya. Oh, ternyata ya itu masih averaging juga. Nah, terus kemudian kita akan kumpulkan data lagi nih yang lain. Gripnya, lateral rigidity, torsional rigidity-nya gimana, dan nanti bounce-nya gimana. Nanti kita akan comparing, oh yang ini bounce-nya tinggi nih, dengan bounce-nya tinggi ini ternyata comparing sama siapa nih, si ini. Nah, kita kasih rating berapa? Oh begini, dengan apa? Oh reasoningnya ini. Makanya kita selalu simpan sepatu-sepatu yang pernah kita bedah semua untuk di-revisit lagi. Makanya jadilah lab forensik. Oh itu dia. Iya. Jadilah lab forensik. Sebenarnya lab forensik itu obrolan kita di dalam sih ya. Sebelum kita ngeluarin konten dan sambil kita nge-review atau ngetes sepatu, ya memang ada gitu kejadian-kejadian kayak gitu. Benar. Dan kalau kalian mau tahu lebih dalam, sebenarnya si lab forensik itu disiapkan untuk kesana. Ya, biar kita semua bisa lebih mendalami lah, karena ya bullshit lah dengan satu video review itu bisa menjelaskan semua. Harus ada tekstualnya mungkin by website, ada video-video pendeknya yang mencacah biar kalian lebih ngerti juga, ada video-video pendukungnya, contohnya kayak Oki punya Jalan Ton, ada lab forensik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk membantukan itu semua mencernakan, karena sepatu itu ribet guys. Barang fashion paling ribet salah satunya sepatu, selain jam. Dan jam kompleks ya. Jam lebih kompleks. Nah, makanya inilah yang bisa kita lakukan untuk membuat kalian lebih paham lagi. Harapannya gini, ketika kalian lebih paham dan sudah berhasil mencerna ini dengan baik, kalian bisa menganalisa minimal buat diri sendiri.
Nah ini cocok nggak sama gue? Bukan barangnya bagus atau jelek banget pada akhirnya ya, tapi cocok nggak sama gue? Lebih ke kecocokan ya. Iya. Dan rating-rating kita tuh sebenarnya menjawabkan juga, oh yang ini tuh sebenarnya positioningnya sebagai apa sih? Barang yang entry kah, barang yang advance dan segala macam. Ya poin-poin kita itu untuk membantu aja dalam kalian mencerna itu dengan baik. Betul sekali. Sudah cukup klarifikasinya? Sudah cukup, jadi ya intinya kita masih terus develop guys, mudah-mudahan kita akhirnya bisa punya satu sistem yang benar-benar tepat sambil kita juga lagi nabung lah ya buat nyiapin lab. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, kalau enggak pun kita akan tetap berusaha. Biar apa? Karena yang kita kejar bukan reviewer Indonesia. Yang kita kejar adalah reviewer akhirat. Reviewer akhirat jelas ya. Reviewer di luar juga yang punya alat lebih kompleks dari kita, yang punya standar lebih tinggi juga dari kita. Nah itu kita pengen kejar Pak. Biar apa? Mereka nggak mungkin nge-reviewin sepatu Indonesia, tapi kita, kita akan reviewin itu semua buat kalian dan juga brand luarnya, ya biar kita dapat seluruh POV-nya dan market sepatu Indonesia ini akan jadi lebih pintar lagi. Betul sekali. Gitu. Dan pada akhirnya ya gue pengen minta maaf ya kalau memang ada sesuatu yang dirasa kurang berkenan, kurang baik dan lain sebagainya. Tujuan gue cuma satu, biar kita semua lebih mengenal tentang sepatu apa yang akan kita beli atau akan kita pakai. Karena nggak ada cara lain selain melakukan ini untuk menyampaikan apa yang gue paham tentang sepatu sama kalian. Dan mudah-mudahan cara gue mereview itu membuat kalian bisa mencerna lebih baik lagi. Karena ya itulah yang sebenarnya lagi kita coba lakukan buat teman-teman. Oke, gitu, guys, itu dia klarifikasinya. Jadi jangan lupa POPS-nya dong, udah mau tutup kan? Udah mau tutup, bener. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sip.